Jumpa lagi bersama-sama dalam ibadah raya bersama dengan Gereja Sidang Jemaat Allah Hati Bapa Palangkaraya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya percaya setiap kita percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun kita beribadah di rumah, kita percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, siap menjamah kehidupan kita. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan menyembah Dia. Katakan, walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi perlindungan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun Engkau tidak meninggalkan kami. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
kasih-Mu yang tidak pernah berubah adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena Engkau mengasihi kehidupan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Sehingga hari ini karena kasih-Mu kami boleh ada di tempat ini, ada di setiap tempat kami masing-masing, dan masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ibadah kami pagi hari ini diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita yang sudah menemukan kasih Allah dan mengalaminya di dalam kehidupan kita dapat mengangkat pujian ini dan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluargamu di rumahmu masing-masing. Kita akan puji dengan penuh sukacita. Haleluya. Telah kutemukan kasih yang sejati di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kami bersorak bagi Dia. Amin. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang mulia, berkenan bagi-Mu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Haleluya. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang mulia, berkenan bagi-Mu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Haleluya. Bila pujian penyembahan kita pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Nya, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Firman yang berkuasa, yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan untuk kita dapat hidup di dalam kebenarannya di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi sungguh karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Mari bersama-sama menyembah-Nya. Haleluya Tuhan. Kami rindu setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang kupegang teguh, Engkaulah Tuhan. Amen. Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir dari tempat yang maha tinggi akan memenuhi setiap hati kami, akan mengurapi setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang hatinya terluka Tuhan beban, Tuhan balut dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih setia. Biarlah kuasa-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan, menjamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan bersama-sama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kita belum ibadah tatap muka,
tapi kita akan berdoa kiranya minggu depan kita bisa ibadah tatap muka. Biarlah pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya beri judul Aku Kristen. Aku Kristen. Katakan, aku Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang Kristen. Dengan bukti kita mempunyai KTP beragama Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Jujur, memang ada orang Kristen yang aktif beribadah, aktif membaca firman Tuhan, aktif berdoa. Tapi juga tidak sedikit orang Kristen yang pasif, gak pernah ibadah, tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan. Saya mempunyai datuk. Datuk itu nenek papa saya. Itu datuk. Saya mempunyai datuk, itu orang Kristen. Orang Kristen yang aktif. Almarhum meninggal berusia 93 tahun. Aktif ke gereja, aktif berdoa, aktif mendengarkan firman Tuhan. Sampai dia tidak dapat lagi berjalan, baru dia tidak ke gereja. Orang Kristen yang aktif. Saya bangga punya mertua almarhum, ibu mertua, orang Kristen yang aktif. Bukan hanya aktif ke gereja, tapi almarhum itu aktif berdoa, aktif membaca firman Tuhan. Bahkan yang luar biasa, almarhum itu kesukaannya bersaksi, menginjil. Almarhum orang Kristen yang aktif. Pagi hari ini saya berdoa, setelah mendengarkan firman Tuhan kita akan menjadi orang Kristen yang aktif. Menjadi orang Kristen yang aktif karena kita tahu akan firman Tuhan. Ada 3 alasan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang aktif. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Jikalau Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini memegang Alkitab, tahan dulu di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Begitu juga jikalau Bapak Ibu sekalian memegang HP atau tab. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-13, kita didekatkan Allah oleh karena darah Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita membaca ayat 11 dan ayat 12, kita tahu siapa kita. Kita dulu di dalam ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, bukan umat pilihan, yang dahulu disebut orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan diri bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 13,
Di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat 12 dikatakan, dahulu kita bukan umat pilihan. Dahulu kita bukan bangsa pilihan. Dahulu kita bukan warga surgawi. Tanpa mempunyai janji Allah, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia ini. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan di dalam ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Seberapa dekatkah hubungan kita dengan Dia? Sudahkah kesempatan kematian Yesus di atas kayu salib kita pakai untuk lebih dekat kepada Tuhan? Penulis Ibrani menulis di dalam ayat pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya punya anak empat dekat. Empat dekat dengan saya. Tapi pagi hari ini saya akan bersaksi untuk anak saya yang nomor 3, Tiffany Juslika. Dekat sekali dengan saya. Kedekatannya itu membuat dia berani datang. Kedekatannya dia dengan saya berani minta. Kedekatannya dengan saya berani menagih janji-janji saya kepada dia. Kita rugi kalau kita tidak aktif datang kepada dia. Karena kita sudah dekat. Kita rugi kalau kita tidak datang untuk menagih janji, minta kepada dia. Karena kematian Kristus di atas kayu salib membawa kita dekat kepada Bapa. Amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita dekat karena darah Kristus yang mati di atas kayu salib. Alasan yang kedua mengapa kita harus aktif sebagai orang Kristen. Kita dipersatukan dengan Allah oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena di dalam Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ingat, kita dahulu jauh. Kita bukan siapa-siapa. Tapi saat Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah. Pembatas itu terbelah. Kematiannya membawa kita dekat dengan Allah. Petrus, bahasa Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi sekarang, tetapi kamu bukan dahulu, tetapi kamu bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita ini dekat. Kita ini bagian keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, sekarang kita menjadi bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang membuat kita harus dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus dekat? Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, dekat?
kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22, kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itulah yang membuat kita ini harus dekat, aktif, karena saudara dan saya dibangun menjadi tempat kediaman Allah. 3 alasan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, dekat kepada Tuhan. Yang pertama, kita didekatkan Allah karena darah Kristus. Yang kedua, kita dipersatukan dengan Allah oleh darah Kristus. Dan yang ketiga, kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang aktif karena kita tahu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus itu menuntun kami, untuk kami boleh menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin aktif dekat kepada Tuhan. Dan semakin hari kehidupan kami ini boleh menjadi bait Allah-Mu yang kudus, dan nama-Mu dipermuliakan. Kau memberkati sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah mereka Engkau bawa semakin dekat kepada Allah, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Dan hamba-Mu tahu, ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka dekat dengan Engkau, mereka akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan-Mu dengan Roh Kudus yang akan membawa kita semua datang kepada kebenarannya, memberikan penghiburan dan pengharapan mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang diberkati